Boleh dijelaskan mungkin alurnya itu seperti apa sih sampai akhirnya Ibu, bisa menjanjikan atau menenangkan hati para orang tua kalau MBG ini bersih sekali gitu? Itu semua sudah ada standar-standarnya Bunda, dan itu Mmm. harus diikuti oleh semua dapur MBG Ya. supaya Di ompleng tiba-tiba kami ada kertas, terima kasih makanan hari ini enak tapi bisa nggak besok ayam geprek gitu kan. ketika MBG, paket MBG datang ke sekolah, Mhm. itu jangan diletakkan di lantai. Kalau di daerah-daerah yang mungkin sulit untuk dijangkau, bisa dibilang juga terpencil, bagaimana Kemenkes akhirnya mensupport, ketersediaan air ini bagi sekolah dan juga dapur? Seperti itu kayak tadi disebut mungkin kami di Sulawesi terbiasa makan seafood. Jadi Ya. ketika dikasih menu lele mungkin agak perlu penyesuaian yang cukup cukup lama ya. Tantangannya mungkinkah kebersihan jadi salah satu, penghambatnya begitu untuk cepat berproses untuk menyediakan dan juga menerima manfaat MBG ini? Halo teman-teman Gemes, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu semua berada. Selamat datang kembali di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Selamat datang lagi kembali ditemani oleh saya Kartika Berliana. Dan hari ini adalah kita akan membahas diskusi yang sangat penting. Apalagi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda gemes semua ya seputar dapur MBG. Oleh karena itu tema kita hari ini penting sekali, yaitu dapur MBG yang ramah lingkungan yang kaitannya dengan sanitasi, sampah air dan juga gas. Penasaran kan ya bunda-bunda gemes untuk itu. Kita sudah mendatangkan dua narasumber yang luar biasa sekali akan menjawab pertanyaan kita semua bunda-bunda. Selamat datang kepada Ibu Rafin Yuswani SKMM EPIT, juga ada Ibu Rifani Agnes. Ini Ibu Pipin ya Bu ya? Betul Selaku banget, Ketua Tim Mbak Kerja Kartika. Penyehatan Pangan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Tika Iya, juga sehat. iya, alhamdulillah sehat Ibu. Selamat datang juga untuk Ibu Agnes selaku Ketua Regional SPPG Sulawesi Tenggara. Ini pertanyaan kita semua dulu ya Ibu ya sebelum kita memulai MBG-nya. Ibu dari Sulawesi Tenggara, Ibu Agnes. Iya, saya Wow, asli Sulawesi luar biasa Tenggara. sekali. Tepuk tangannya dulu ya untuk kita semua. Ini untuk mengedukasi para bunda-bunda gemes sampai didatangkan nih dari Sulawesi Tenggara. Oke, kita akan membahas seputar sanitasi yang pastinya menjadi concern para orang tua. Karena ini ada makanan yang pastinya kita tahu itikat baik dari pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dan juga Badan Gizi Nasional begitu bagi anak-anak kami agar terciptanya anak-anak yang sehat dan juga penuh gizinya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bunda-bunda zaman sekarang tuh takut apa yang dimakan sama anak-anaknya begitu ya. Nah, boleh dari Ibu Pipin dulu ya Bu ya, boleh dijelaskan mungkin alurnya itu seperti apa sih sampai akhirnya Ibu bisa menjanjikan atau menenangkan hati para orang tua kalau MBG ini bersih sekali gitu. Ya, baik Mbak Tika, makasih. Kami dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Kesehatan Lingkungan. Jadi Kementerian Kesehatan itu ada dua Mbak Tika terkait perannya dalam MBG ini ya, terkait standar gizi dan standar keamanan pangan. Dan siang ini kita akan ngobrol santai terkait standar keamanan pangan ya. Yes. Ya bunda-bunda. Jadi itu Badan Gizi Nasional ini kan sedang punya program sebagai implementasi dari programnya Pak Presiden. Ya. Nah, kami di Kementerian Kesehatan itu juga ikut mengawal. Jadi anak-anak bunda nih yang menerima MBG, makan bergizi gratis itu tidak hanya sekedar tercukupi gizinya, tapi juga kita harus pastikan makanan yang dimakan itu makanan yang aman dan sehat. Gitu. Jadi Kementerian Kesehatan sudah membuat yang namanya pedoman penyelenggaraan keamanan pangan siap saji di SPPG, di Satuan Pendidikan seperti itu. Wow. Jadi bunda-bunda di SPPG ini, di dapur MBG, kita mengenalnya dapur MBG atau SPPG ya, itu mereka itu dalam melakukan tahapan proses pengelolaan pangan itu mereka harus hati-hati, harus menerapkan higienis sanitasi pangan,
mulai dari pemilihan bahan pangannya itu harus yang Betul. berkualitas, harus Betul. yang baik itu ya. Kemudian penyimpanan bahan pangan itu juga harus diperhatikan, terutama suhunya misalnya. Kemudian pemasakannya itu sendiri, itu rangkaian itu harus diperhatikan supaya tidak ada kontaminasi silang gitu. Pemasakannya, setelah itu ada pemorsiannya di situ ya, ada penyimpanan pangan matangnya. Kemudian setelah diporsikan itu diangkut dari dapur MBG ke sekolah-sekolah penerima manfaat sampai disajikan. Nah, itu semua sudah ada standar-standarnya Bunda, dan itu harus diikuti oleh semua dapur MBG supaya makanan yang sampai ke anak Bunda sekalian itu aman dikonsumsi. Wah, luar biasa, sudah ada pedomannya, sudah ada standarnya juga, sudah melalui berbagai macam proses tentunya ya, sampai dengan bisa dipercaya sebagai dapur penyedia makanan untuk anak-anak kami begitu ya. Kalau untuk di Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa sih Ibu Agnes ini situasinya, sampai dengan berapa jumlahnya di sana yang sudah menyediakan dapur begitu, boleh dijelaskan dulu? Untuk di Sulawesi Tenggara sampai dengan per hari ini tanggal 20 Agustus itu kami sudah ada 78 SPPG yang siap aktif operasional. Bahkan per hari ini ada satu SPPG itu aktif melayani, baru launching perdana di Kota Bau-Bau, Kecamatan Lea-Lea, seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Pipin, bahwasanya BGN sendiri itu dari sebelum pelaksanaan aktif operasional SPPG itu kami sudah ada SOP dan juknis yang memang juga mengakomodasi dari pengarahan dari Kemenkes. Bagaimana penyiapan standarisasi dari segi infrastruktur SPPG itu sudah harus untuk menghindari kontaminasi silang, seperti menghindari penggunaan bahan-bahan infrastruktur berbentuk kayu. Kami menggunakan bahan stainless steel seperti itu, makanya omprengnya menggunakan stainless steel, raknya pun stainless steel, sehingga menghindari kontaminasi silang dari bakteri. Begitu juga dengan mungkin alur ya Bu, alur bagaimana kemudian bahan baku itu masuk dan juga bahan baku itu setelah matang diproduksi itu pintunya itu berbeda, layoutnya itu dibedakan. Jadi memang dari segi untuk infrastruktur saja, kita berbicara untuk penyediaan infrastruktur saja itu kita sudah memitigasi untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang, termasuk bagaimana penyimpanan bahan baku agar tidak adanya bahan baku yang cepat mudah rusak. Oh, jadi tidak ada sistem stok gitu ya? Tidak ada. Kami fresh segar seperti itu. Jadi ketika katakanlah hari ini kami mau melakukan pelayanan, maka bahan baku yang akan digunakan itu H-1 datangnya, seperti itu Bu. Jadi kami memastikan kesegaran dan keamanan pangannya sendiri. Begitu pula ketika masakan itu sudah matang, kami menyiapkan sampel yang disimpan bila mana in case ada sesuatu terjadi, itu bisa menjadi bahan rujukan dari Kemenkes dan juga BPOM untuk mengecek standarisasi menu yang dibuat hari itu, seperti itu. Baik, kalau untuk pengelolaan limbah di Sulawesi Tenggara ini seperti apa ya? Karena kan setelah memasak pasti ada sedikit limbah, mungkin dari ada sampah plastik kah atau bahan-bahan makan sisa, dan juga ketika dikembalikan begitu omprengnya oleh anak-anak ini gitu, pasti ada sampahnya juga. Bagaimana mengelolanya? Jadi sampah-sampah ini kemudian kami sesuai SOP dan juknis BGN sendiri, bagaimana kami itu mempromosikan zero waste. Jadi apa yang sampah yang dihasilkan oleh dapur MBG itu jangan membebankan tempat pembuangan sampah yang sudah ada di masyarakat. Jadi kayak limbah-limbah organik itu dengan dukungan bantuan Pemda juga dan juga masyarakat sekitar seperti kelompok tani dan kelompok peternak itu mengambil sampah organik kami, termasuk sampah-sampah hasil sisa makanan yang diompreng yang tidak dihabiskan oleh penerima manfaat atau anak-anak nih, adik-adik kita yang di sekolah nih. Jadi sampah-sampah itu diambil oleh kelompok petani dijadikan sebagai pupuk kompos, terus kelompok peternak sebagai bahan pakan ternak. Begitu pula dengan rumah magot juga. Kami memberdayakan juga rumah magot di beberapa kabupaten kota sudah menghasilkan untuk pemberdayaan budidaya magot, yang itu juga menjadi nilai bisnis tersendiri juga sekarang di masyarakat. Ternyata limbahnya bisa dimanfaatkan lagi ya Bu Agnes. Bu Pipin, ini dari Kemenkes sendiri selain tadi dari pihak MBG-nya sudah memiliki tujuan begitu, kemana limbah ini akhirnya diolah kembali. Kalau dari Kemenkes ada support seperti apa sih Bu untuk pengelolaan limbah? Iya, terkait limbah ini memang sebaiknya itu dari awal ya, perencanaan yang bagus untuk meminimalkan limbah itu menjadi penting. Beli bahan baku tuh yang memang seperlunya dan memang yang kualitasnya baik sehingga tidak banyak terbuang. Food loss-nya itu jadi minimal. Food loss itu kan limbah-limbah yang dalam proses pemasakan itu Mbak, ada kulitnya, ada sayur-sayuran sisa, itu food loss, itu menjadi minimal.
Begitu juga ketika sudah jadi makanan matang, diporsi kemudian dimakan oleh para siswa, diharapkan tidak ada sisa makanan. Nih food waste-nya nih, tidak ada sisa makanan. Jadi juga diporsikannya ya sesuai dengan ukurannya, tidak berlebih, itu menjadi penting. Sehingga tidak menghasilkan banyak timbulan sampah. Itu udah tadi juga sudah disampaikan, dan ketika sudah ada food waste bisa dimanfaatkan menjadi kompos gitu ya, atau ekoenzim itu bisa memanfaatkan limbah. Oke, menarik nih kalau bicara soal porsi begitu ya Bu Agnes ya. Tadi dikatakan ada food waste dan juga ada food loss. Nah, sejauh ini ketika MBG sudah diterapkan di Sulawesi Tenggara, sebanyak apa sih food waste-nya? Apalagi kan ini kita bicara tentang anak-anak, ada ibu hamil dan menyusui juga yang menerima, mungkin ada ketidakcocokan kah dalam makanan yang menyebabkan food waste ini begitu banyak? Seperti apa situasinya? Jadi gini, namanya kita memberi makan anak-anak ya, apalagi anak-anak sekarang yang mungkin dalam sepanjang hidupnya mungkin sudah mencoba rasa-rasa yang lain. Sementara program MBG ini merupakan salah satu bentuk intervensi gizi ya. Tujuan dari Bapak Presiden adalah intervensi gizi dan juga bagaimana memberikan akses kepada masyarakat yang belum bisa mendapatkan komponen gizi yang memadai untuk kebutuhan gizinya. Memang banyak kami mengenalkan menu-menu yang mungkin akan terasa asing kepada anak-anak. Contoh paling gampang ini, kadang anak-anak selalu request nih, di ompleng tiba-tiba kami ada kertas, terima kasih makanan hari ini enak, tapi bisa nggak besok ayam geprek gitu katanya. Sementara kan kita, waduh kalau bikin ayam geprek, satu gorengan banyak, kedua pakai sambel kan, nggak mungkin semua anak nyuka sambal seperti itu. Tetapi kami menganggap review-review anak-anak itu dengan secangkir kertasnya mereka itu, secara kertasnya itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk penentuan menu kami. Tetapi memang terkait membiasakan budaya makan ini memang agak jangka panjang ya, tapi kita pelan-pelan bagaimana memperkenalkan ke anak-anak. Jadi contoh nyata yang kami temukan di lapangan, anak-anak sekarang kan agak nggak suka sayur ya Bu. Oh, betul. Tapi dengan program MBG ini testimoni langsung dari orang tuanya yang disampaikan baik langsung ke kami ataupun melalui guru dan kepala sekolah. Bahwasanya anak-anaknya yang tadinya nggak suka sayur makan sayur di rumah Bu, sampai dengan ikut makan sayur. Tapi memang untuk budaya makan kan kalau untuk di area Jawa mungkin terbiasa tahu tempe. Tetapi untuk kami di Sulawesi tahu tempe mungkin masih terlalu jarang gitu. Mungkin pengolahannya pun misalnya tempe tahunya di tempe orak doang gitu, digoreng biasa crispy. Kami pernah suatu saat itu di Sulawesi Tenggara mengenalkan tempe bacem. Ternyata daya serapnya itu sangat tinggi Bu. Anak-anak menyukai menu tempe bacem itu. Sampai menanyakan gini, Bu, kok ibu saya nggak pernah bikin tempe kayak gini di rumah katanya, taunya tempe goreng gitu. Jadi ya seperti itu, kami berusaha juga memodifikasi menu menyesuaikan dengan taste bud anak-anak, tetapi juga tetap memperhatikan kandungan gizi. Sejauh ini terkait food waste-nya sendiri semakin lama semakin berkurang Ibu kalau dari hasil evaluasi kami, karena memang kami juga mensosialisasikan bagaimana food waste anak-anak yang tidak dihabiskan makanannya itu tidak dibuang di sekolah, karena kami tidak mau menjadikan limbah sampah tambahan di sekolah. Jadi food waste-nya itu memang disimpan saja di ompleng, dikembalikan ke dapur MBG atau di SPPG, nanti hasil limbah itu kami timbang Ibu. Jadi kami ada pencatatan limbahnya. Jadi untuk evaluasi menu juga dan daya serap menu seperti itu. Beriring trennya adalah semakin berjalannya MBG itu food waste terkait daya serap terima makanan juga semakin berkurang Bu. Sekarang nggak nyampe 5 kilo untuk makanan sisa ya yang kembali dari sekolah-sekolah. Iya, menarik kalau ada makanan sisa. Apakah makanan-makanan yang harus sesuai budaya lidah, apalagi Sulawesi Tenggara kita tahu biasanya seafood mungkin di sana. Apakah harus seperti itu? Karena ternyata variasi tadi tempe bacem begitu disukai, apa seperti itu Bu? Ya, memang dari arahan Bapak Presiden juga bagaimana kami juga pemberdayaan pangan lokal ya. Jadi bagaimana pemberdayaan pangan lokal itu termasuk bagaimana supplier bahan baku itu kami melihat dari segi perencanaan sendiri, memodifikasi menu itu menyesuaikan bahan pangan lokal. Begitu juga kemudian tenaga ahli kami. Jadi di setiap SPPG itu ada ahli gizi. Jadi buat ibu-ibu di rumah nih, mom-moms di rumah nih jangan takut terkait kandungan gizi anaknya, karena setiap SPPG itu memiliki satu ahli gizi yang bertugas merancang menu sesuai dengan angka kecukupan gizi atau takarannya. Dan memang kami salah satu poin indikator adalah memperhatikan budaya pangan lokal. Seperti itu, kayak tadi disebut mungkin kami di Sulawesi terbiasa makan
seafood. Jadi ketika dikasih menu lele mungkin agak perlu penyesuaian yang cukup lama ya. Seperti itu. Oh, menarik sekali. Ternyata ada ahli gizi juga yang memperhatikan bahwa porsinya untuk anak TK, SD, SMP, SMA itu beda. Untuk Ya, ibu benar. hamil juga beda juga ya. Benar. Oh, kalau tadi untuk anak-anak food waste-nya mungkin semakin lama semakin berkurang. Tapi kalau untuk ibu hamil begitu, ibu menyusui seperti apa? Justru untuk sampai dengan saat ini kami di Sulawesi Tenggara sendiri itu sudah melayani kurang lebih 4.000 sampai dengan 4.500 kelompok 3B ya. Kelompok 3B itu apa sih? Ibu hamil, menyusui, dan balita non PAUD. Nah, itu sudah 4.000 sampai 4.500. Food waste-nya mereka kurang, bahkan selalu habis Iya, untuk ibu hamil menyusui. Karena cenderung juga mereka adalah rata-rata adalah ibu-ibu rumah tangga yang mungkin dengan masa mengandungnya mungkin terbatas untuk menyiapkan makanan. Ini review mereka bahwa kami terbantukan. Pagi kami tidak perlu memikirkan lagi untuk sibuk memasak karena sudah ada dari MBG diberikan. Oke, kita sekarang kembali lagi ya tadi ke penerima manfaat, sekarang kita ke pemberi manfaatnya yaitu dapurnya. Banyak sekali yang mempertanyakan kriteria seperti apa sih untuk bisa menjadi dapur penyedia pemenuhan gizi ini bagi anak-anak begitu. Apakah dari akses airnya, sanitasinya, dan juga mungkin LPG-nya begitu, energinya seperti apa sih Ibu? Ya. Jadi untuk penyiapan infrastruktur sendiri itu memang kami dari BGN sangat memiliki SOP yang ketat. Bahkan termasuk dalam SOP kami adalah bagaimana satuan SPPG nanti itu memiliki SLHS. Yang SLHS itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan milik Ibu seperti itu. Jadi standar layak higienitas dan sanitasi. Bagaimana kemudian dalam SPPG itu dia memiliki saluran IPAL, kemudian alur distribusi terkait bahan pangannya untuk mencegah kontaminasi silang, termasuk pengolahan limbahnya, limbah yang dihasilkan. Itu memang dari awal penyiapan dapur ini BGN ini memperhatikan komponen infrastruktur tersebut seperti itu. Jadi bagaimana kemudian bangunannya ini harus benar-benar layak, dia dalam kondisi tertutup untuk di area produksi, terus memiliki ruang penyimpanan yang terpisah antara ruang penyimpanan basah, dingin, dan kering seperti itu. Menarik sekali ya kalau melihat dari dapurnya sendiri sudah dengan standar yang luar biasa, secara sanitasi juga semuanya sudah oke sekali gitu, perfect. Dan sekarang masalahnya adalah Bu Pipin, bagaimana jembatannya seperti itu, seperti sekolahnya. Apakah dari Kemenkes sendiri juga memiliki cara mengedukasi sekolah harus juga memiliki sanitasi yang baik agar tidak terjadi kontaminasi silang seperti tadi Ibu Pipin telah sampaikan gitu? Ya, betul sekali Mbak Tika. Jadi memang selain di dapur MBG-nya, itu di sekolahnya itu juga menjadi perhatian kami ya. Dengan dinas pendidikan, kami nggak kerja sendiri tentunya, di daerah itu ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, kemudian ada sekolahnya. Jadi standar yang kami atur adalah itu misalnya nih, ketika paket MBG datang ke sekolah, itu jangan diletakkan di lantai, harus ada jarak. Itu menjadi penting supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian anak-anak yang mau makan ini harus dipastikan mereka itu cuci tangan pakai sabun. Jadi ada air mengalir, ada sabunnya gitu ya. Kemudian ada dikeringkan secara alami gitu bisa ada. Jadi buat sekolah yang belum ada sarana cuci tangan pakai sabun, ya kami berharap mereka bisa menyediakan, dan itu bisa dengan teknologi tepat guna kok. Misalnya dengan kalau mereka tidak bisa punya langsung dengan keran-keran itu ya, yang wastafel yang permanen misalnya, bisa juga mereka menggunakan galon diisi air, kemudian yang kayak model tempat wudhu itu. Nah itu salah satu teknologi tepat guna yang bisa diterapkan di sekolah untuk cuci tangan pakai sabun. Karena cuci tangan pakai sabun ini menjadi penting buat di tahapan selanjutnya sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut kita. Itu kemudian juga makanan itu pastinya harus dihabiskan ya untuk anak-anak di sekolah gitu. Itu juga untuk menjaga keamanan pangannya ya. Jadi makanan itu harus dihabiskan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya, di sekolah itu kami minta pihak sekolah melakukan uji organoleptik. Apa itu uji organoleptik? Dia itu mencicipi makanannya sebelum dibagikan. Itu bisa dirasakan, bisa dicium gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada perbedaan rasa, kok rasanya sudah ada lendir-lendir ya, kok sudah ada bau yang tidak enak ya.
Nah, itu sudah langsung ketahuan. Jadi tidak sampai anak itu makan duluan kemudian jadi sakit. Nah, itu yang kita selalu ingatkan kepada teman-teman puskesmas, kemudian ingatkan juga kepada pihak sekolah. Jadi uji organoleptik itu menjadi penting untuk dilakukan selalu di sekolah sebelum makanan itu dimakan oleh siswa. Oke, sudah ada ujinya dan juga evaluasi, bahkan itu bisa setiap hari ya Bu ya kalau Iya, makanannya. seharusnya Iya. memang tiap hari sebelum dimakan langsung oleh anak sekolah itu ada guru piket gitu ya yang mencicipi makanan tersebut. Nah ini air Bu, bukan hanya di sekolah tapi dari dapurnya juga. Kalau di daerah-daerah yang mungkin sulit untuk dijangkau, bisa dibilang juga terpencil, bagaimana Kemenkes akhirnya mensupport ketersediaan air ini bagi sekolah dan juga dapur? Untuk air baku yang digunakan dapur MBG itu pastinya harus memenuhi standar kesehatan ya. Air ini menjadi peran penting juga nih Mbak Tika. Nggak kebayang kalau air yang pakai itu mengandung E. coli. Betul. Itu sudah ini. Jadi itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Jadi air bakunya itu harus aman. Jadi misalnya kalau menggunakan, kan ada SPPG, dapur MBG itu yang menggunakannya air perpipaan ya dari PDAM itu. Kemudian juga ada jika ada SPPG yang menggunakan air bakunya dari depot air minum, jika ada nih Bu, nah itu pastikan beli di depot air minum yang sudah ada sertifikat layak higiene sanitasinya. Nah itu sebagai jaminan kalau air itu sudah aman. Kalau menggunakannya juga lain, misalnya air tanah, ya itu harus dipastikan diperiksa kondisi airnya secara berkala. Gitu. Untuk distribusi energi Bu, biasanya kan infrastrukturnya juga pastinya diperhatikan sekali agar sampai, apalagi ini melihat setiap hari begitu kan penyediaan makanannya, seperti apa sih untuk Kemenkes sendiri mendukung distribusi energi ini ke daerah-daerah yang sulit dijangkau? Distribusi energi ini terkait apa LPG, misalnya? mungkin gasnya seperti itu. Kalau yang ditanyakan distribusi itu sepertinya mungkin bukan Kementerian Kesehatan, Mbak, ada kementerian lembaga lain gitu ya. Kalau kami itu mengingatkan gunakanlah ketika masak nih kompornya, kemudian gas yang digunakan itu sudah aman gitu, kondisi aman, jangan sampai itu yang namanya gasnya itu ada bocor, nah itu harus dipastikan. Kemudian dapurnya juga harus cukup gitu ya untuk ruang gerak gitu. Kemudian juga ternyata gas itu juga berefek kepada keamanan pangan. Ketika lagi enak-enak masak habis gasnya. Betul. Dan ternyata misalnya ayam yang lagi dimasak itu kan menjadi lebih lama dia di suhu ruang ini, padahal harus segera dimasak. Nah itu juga menjadi perhatian penting nih buat dapur MBG. Pastikan jangan sampai kehabisan gas ketika memasak. Cuma itu yang bisa di stok nampaknya Bu Agnes ya. Ini menarik, tadi ada air juga yang jangan sampai tercemar begitu. Nah ini kan kalau kita lihat, kalau pemerintah maunya sampai dengan sekian begitu yang menerima manfaat, ini masih bertahap begitu. Nah kalau untuk Sulawesi Tenggara sendiri mungkin ini menjadi kriteria kah bagi sekolah-sekolah penerima manfaat air, sanitasi, seperti apa? Ya, jadi terkait sanitasi sendiri, alhamdulillahnya untuk di Sulawesi Tenggara sendiri kami sudah sangat-sangat diberi bantuan dan dukungan yang besar dari pemerintahan daerah kami, di mana juga pemerintahan daerah itu mengencourage atau mendorong untuk pihak-pihak sekolah itu menyiapkan sarana sanitasi wastafel, cuci tangannya mereka itu untuk mendukung tadi yang disebut oleh Ibu Pipin adalah PHBS, perilaku hidup bersih sehat, bagaimana sebelum mengkonsumsi makanan itu harus cuci tangan terlebih dahulu, seperti itu. Terus kemudian terkait air tadi yang sempat disinggung oleh Ibu Pipin, yang memang benar, kami itu tadi dalam tahapan penyiapan dapurnya sendiri, air yang akan digunakan oleh SPPG yaitu air untuk misalnya mencuci bahan baku, itu airnya harus diuji dulu jadi harus keluar dulu hasil uji dari Dinas Kesehatan dalam hal ini terkait uji lab airnya, bahwa airnya itu bersih dari kandungan kimia, bakteri, biologis,
dan seperti E. coli tadi yang disampaikan Ibu Pipin. Terus kemudian bagaimana ketika misalnya dapur MBG itu menggunakan air dari depot ya. Jadi depotnya sendiri itu wajib melampirkan surat layak higienitas airnya yang memang juga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi untuk tahapan penyediaan sanitasi air dalam penggunaan di dapur MBG pun memang kami sudah sesuai juknis harus dipenuhi dulu bahwa harus memiliki hasil uji layak penggunaan air. Oh, panjang ya prosesnya dan aspeknya banyak ya, variabelnya banyak sekali. Satu lagi dari SDM-nya, ini tenaga kerja di dalamnya, apalagi untuk memasak mungkin 2.000-3.000 begitu ya setiap hari porsinya. Ini seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang dapur begitu ya? Tenaga kerjanya ada kriterianya kah? Ya, tenaga kerjanya kami itu sendiri sudah semuanya sudah dipikirkan dari tahap perencanaan BGN, termasuk dalam SOP-nya bagaimana kemudian usia karyawan, termasuk juga kesehatannya mereka. Jadi sebelum dapur itu beroperasional, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan khususnya melalui UPT di bawah seperti Puskesmas untuk melakukan medical check up, pengecekan kesehatan agar karyawan ini tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti TBC, paru-paru, hepatitis yang notabene-nya itu nanti akan menjadi justru sumber penyakit. Jadi kami clearkan di situ ada medical check up, juga bagaimana juga kemudian pelatihan penjama pangan. Kami bekerja sama secara reguler sekarang baik dari diadakan oleh BGN maupun bekerja sama dengan pemerintahan daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Balai POM. Itu juga memang kami wajibkan sebagai syarat persyaratan ketika dapur MBG itu mau beroperasional. Oh, oke. Tantangannya apa sih Bu Agnes kalau untuk di Sulawesi Tenggara mungkin untuk masih mencari dapurnya lagi atau seperti apa? Alhamdulillah sekarang memang BGN dalam tahapan percepatannya ini kami sudah untuk dapurnya sekarang sudah dalam berprogres cepat, namun memang itu untuk menghindari keamanan pangan tadi kami memang percepatan juga tidak berarti kami menurunkan kualitas termasuk penyiapan dari infrastruktur dan SDM-nya. Jadi kami benar-benar mengetatkan bagaimana kemudian dari infrastrukturnya memastikan bahwasanya tidak akan nanti ada pencemaran dalam dapur itu, dan juga bagaimana SDM-nya juga dilatih. Karena notabene-nya kami menggunakan karyawan-karyawan atau relawan pekerja dapur ini berasal dari masyarakat sekitar, ibu-ibu yang notabene-nya mungkin mereka belum memiliki riwayat pengalaman sebagai cook profesional gitu kan. Jadi itulah juga gunanya kami bekerja sama dengan Kemenkes melalui Dinas Kesehatan untuk memberikan pelatihan penjamah pangan. Dan itu diwajibkan, setiap SPPG wajib, seluruh kami satu SPPG itu ada 50 karyawan beserta kepala SPPG-nya, itu 47 relawan pekerjanya itu wajib memiliki sertifikasi penjamah pangan. Untuk kami yang kepala satuan pelayanannya itu sudah memiliki sertifikat penjamah makan langsung dari BNSP, dan memang kami dilatihkan 2 bulan untuk hal itu. Ada sertifikasinya ya? Ada sertifikasinya. Ibu ini apakah saat ini kan masih dalam prosesnya dan tahapnya tujuan pemerintah sampai dengan kuota sekian gitu untuk penerima manfaat, yang mana juga berarti penyedia manfaatnya harus lebih banyak lagi begitu. Tantangannya mungkinkah kebersihan jadi salah satu penghambatnya begitu untuk cepat berproses untuk menyediakan dan juga menerima manfaat MBG ini? Ya, betul sekali Mbak Tika. Jadi dalam rantai pengelolaan pangan ini, itu penjamah pangan itu punya peran penting. Penjamah pangan itu punya peran penting. Kalau dia itu dia bisa mengkontaminasi makanan yang diproduksi sama dia. Jadi kita harus memastikan penjamah pangan yang bekerja di dapur MBG itu ya harus punya pengetahuan yang baik terkait higienis sanitasi pangan. Tadi Bu Agnes sudah menyampaikan 47 orang relawan itu diambil dari masyarakat sekitar, ya, yang dimana pengetahuan tentang higienis sanitasi pangan itu bervariasi. Kalau mungkin mereka biasa menyiapkan untuk satu keluarga, tapi ini mereka akan menyiapkan sekitar 3.000-4.000 porsi ya setiap harinya, dan itu nggak main-main. Ya, betul. Itu butuh pengetahuan, butuh keterampilan yang memang benar-benar khusus ya. Jadi mereka kita latih gitu ya, si penjamah pangan ini wajib mengikuti kursus keamanan pangan siap saji. Nah itu kurikulumnya itu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, jadi mereka akan diajari tentang cemaran pangan, penyakit buahan pangan, bagaimana melakukan pemasakan, bagaimana menghindari vektor gitu ya, kemudian higiene perorangannya. Seorang penjamah pangan tuh harus
seperti apa sih, harus bersih, kukunya itu harus Betul, rambut dipotong, ditutup rambutnya pakai harus masker ditutup. mulut Nah, gitu. itu yang kami berikan supaya ketika mereka memproduksi itu ya semuanya dalam kondisi aman gitu ya. Jadi kami Kementerian Kesehatan beserta Dinas Kesehatan itu benar-benar concern sekali dengan peningkatan kapasitas penjamah pangan di SPPG ini. Jadi memang kami minta, ayo Dinas Kesehatan proaktif latih mereka, dan ini bisa sekarang ini bisa dari berbagai keran-kerannya itu sudah ada. Dinas Kesehatan melatih langsung secara luring kepada SPPG. Kemudian juga biasanya mereka mencari hari libur tuh, Ya, karena klien kami. penuh terus itu, biasanya mencari hari libur. Kemudian Kementerian Kesehatan juga melakukan percepatan nih. Kami tahu banyak sekali SPPG yang muncul dan banyak sekali penjamah pangan yang harus dilatih gitu ya. Jadi kami membuka pelatihan secara daring melalui pelataran sehat. Jadi teman-teman SPPG itu bisa secara mandiri, mereka membuat akun dulu di pelataran sehat, kemudian mereka mengikuti pelatihannya khususnya secara mandiri, dan ini sebaiknya didampingi Dinas Kesehatan itu akan lebih bagus. Wow. Jadi dikuatkan supaya persepsinya sama, ya. pengetahuan yang diterima sama gitu, dari yang ketika mereka belajar sendiri ditambahkan harus begini, nah itu akan lebih baik. Nah itu Mbak Tikas, yang beberapa hal yang menjadi concern kami terkait kursus keamanan pangan siap saji buat penjamah pangan ini. Iya, itu seperti persiapannya ya sebelum akhirnya kita menyiapkan pemberi manfaatnya begitu ya. Nah, kalau sejauh ini Bu, ini mungkin sudah dari tahun lalu ya, ada evaluasi terpenting apa sih Bu untuk dapur sendiri ketika sudah menyediakan makanan? Kalau tadi kan kita bicara ada food waste yang semakin lama sebenarnya semakin berkurang begitu. Ada isu apa Bu untuk dievaluasi? Iya, kami melihat yang namanya SOP, Bu Agnes, ini menjadi penting. Kadang kalau ketika operasional hari pertama, kedua, seminggu masih konsisten tuh, tapi kesananya, nah itu yang harus dijaga, kekonsistenan itu. Jadi itu menjadi keharusan setiap dapur MBG itu menerapkan SOP yang sudah ada. Kan di pedoman BGN juga ada, di pedomannya Kemenkes juga dilengkapi gitu ya. Jadi ayo dapur MBG itu SOP-nya diterapkan, dipajang, jangan ditaruh di laci, tapi dipajang supaya kelihatan ketika mau cuci tangan gitu. Jadi penjamah pangan terus ingat, oh iya saya harus cuci tangan karena saya habis megang yang makanan mentah misalnya. Nah seperti itu. Jadi menerapkan SOP itu menjadi penting supaya tetap sesuai dengan alur. Iya, luar biasa ya. Dan kalau untuk dari Bu Agnes ini di lapangan pasti kan ya melihatnya di Sulawesi Tenggara, sebanyak apa sih seperti dari orang tua begitu ya, karena melihat anak-anaknya yang menerima manfaat langsung kontak begitu dengan hasil dari dapur. Bagaimana akhirnya mengedukasi pihak sekolah, apalagi para orang tua ini, kalau kita sudah sesuai dengan SOP-nya, sudah sebaik mungkin menyediakan makanan, apalagi gizinya tidak perlu ditanyakan lagi. Seperti apa caranya mengedukasi? Jadi makanya kemudian dapur MBG ini disebutnya bukan dapur ya, kami menyebutnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ada kata pelayanan di situ, di mana pelayanan yang kami berikan tidak hanya makanan, tetapi juga bagaimana memberikan edukasi gizi. Untuk kami sendiri, khususnya itu per 2 minggu sekali kami melakukan review terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan. 2 minggu atau 1 bulan sekali itu kami melakukan review, kemudian masukan dari guru-guru serta juga orang tua murid terkait hasil dari pemberian makanan kami. Selain itu juga 1 kali seminggu ahli gizi kami itu keliling untuk memberikan sosialisasi edukasi, misalkan hari ini makanan yang diantarkan misalnya menunya ada tuna ini kandungan gizinya apa sih, seperti itu. Dan juga setiap pemberian ompreng yang kami antarkan, setiap makan itu kami lampirkan menunya
menu dan kandungan gizinya, takarannya, termasuk ini dia memiliki kandungan vitamin apa, buahnya, sayurannya mengandung mineral apa, yang itu kemudian kami harapkan guru-guru membantu kami untuk mensosialisasikan ke anak-anak. Jadi guru-guru juga kami bersosialisasi, berkoordinasi bagaimana sebelum memberi makan itu diajarkan dulu perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan, jadi sebelum makan berdoa, terus dikenalkan dulu, oh hari ini kita makan ini loh, ya dimana ada komponen gizinya seperti ini, mari kita makan, seperti itu. Jadi memang edukasi dari kami mungkin tidak hanya bisa terbatas oleh kami, karena kami juga tidak bisa berjalan sendiri, memang peranan dari orang tua, guru juga, dan juga pihak sekolah juga, kelompok 3B juga. Untuk di kelompok 3B kami ada jadwal 1 bulan sekali itu biasanya dibarengi dengan Hari Posyandu untuk edukasi bersama dan makan bersama, seperti itu. Luar biasa ya, ternyata ini satuan pelayanan pemenuhan gizi, bukan hanya memberi makan tapi juga mengedukasi ya. Cara yang makan yang baik dan benar dan juga higienis tentunya. Ketika sudah sampai ke mulut apalagi sampai ke perut anak-anak pastinya dipastikan sebersih mungkin, sehigienis mungkin. Luar biasa. Ibu Pipin, mungkin ada himbauankah kata-kata closing statement begitu ya bagi tim SPPG dan juga untuk masyarakat begitu untuk terkait higienitas dari MBG ini? Ya Mbak Tika. Jadi memang Kementerian Kesehatan beserta Dinas Kesehatan itu kan memang 3 amanahnya, pengawasan. Jadi ketika teman-teman puskesmas datang ke SPPG, kemudian diperiksa lah ya SPPG-nya, ada rekomendasi. Nah itu tolong diikuti rekomendasinya dari Dinas Kesehatan atau puskesmas. Kemudian kami melakukan peningkatan kapasitas penyuluh pangan. Dan yang ketiga itu kami melakukan sertifikasi. Jadi SPPG itu sebagai jaminan mutu, kalau SPPG ini sudah memenuhi syarat, nah itu akan ada sertifikasi Mbak. Tadi Bu Agnes menyebutkan SLHS ya, Ibu, sertifikat layak higienis sanitasi. Jadi kami sekarang ini sedang mendorong ke arah sana. SPPG yang sudah ada dan yang akan ada itu memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Oke, Ibu terima kasih. Dan mungkin untuk Ibu Agnes boleh memberikan closing statement, mungkin himbauan ke masyarakat terutama bunda-bunda gemes tidak perlu khawatir lagi bahwa MBG ini sudah sebegitu bersih dan juga higienis untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Ya, jadi program pemberian makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Bapak Prabowo Subianto, di mana dengan niat baik untuk kita memberikan dukungan gizi kepada anak-anak kita yang akan mengaktualisasikan, memanfaatkan puncak demografi kita di 2030 sehingga bisa kemudian mencapai generasi emas Indonesia 2045. Bunda-bunda tidak perlu khawatir, kami dengan bantuan dukungan berbagai pihak, salah satunya Kemenkes membantu membimbing kami bagaimana menyiapkan makanan yang bergizi, baik dan sehat yang untuk layak dikonsumsi oleh adik-adik semua di rumah, seperti itu. Wow, terima kasih Ibu Agnes dan juga Ibu Pipin atas kehadirannya ya. Berkat diskusi hari ini bunda-bunda kita jadi tahu ya bahwa MBG ini terutama dapur penyedia manfaat dan juga pemberi makan bagi anak-anak kita ternyata sudah diawasi secara langsung oleh Kementerian Kesehatan dan juga bagaimana kita mendapatkan pengetahuan bahwa semua dapur ini sudah melewati uji atau evaluasi kesehatan juga ya dan juga sanitasi yang dimiliki standarnya oleh Badan Gizi Nasional. Baik Ibu Pipin dan juga Ibu Agnes, terima kasih sudah hadir hari ini. Akhir kata saya Kartika Beliana pamit undur diri. Jangan lupa ya bunda-bunda gemes selalu saksikan podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat yang dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Baiklah Ibu Agnes, Ibu Pipin, kita sama-sama ya ajak bunda-bunda gemes dan juga teman-teman gemes untuk saksikan podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Bye.